Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisatul Soliha dari Perbankan Syariah C semester 6. Siapa sih yang tidak ingin menjadi seorang bos atau memiliki bisnis yang sukses? Para pelaku bisnis setidaknya harus tahu tentang cara membuat dan membaca laporan keuangan, walaupun tidak mempelajari akuntansi secara khusus. Hal itu bertujuan mengetahui posisi keuangan usaha serta pos-pos pendapatan dan biaya apa saja yang akan dievaluasi, sehingga bisa diambil keputusan yang tepat untuk perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara umum antara lain neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang bisa memberikan informasi kepada pemilik bisnis atau pihak manajemen untuk menentukan strategi bisnis pada masa yang akan datang. Jadi, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang laporan keuangan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan, yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan itu di satu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu guna memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas. Pada umumnya, fungsi dari laporan keuangan ini adalah sebagai alat untuk membantu perusahaan dalam menilai keadaan keuangan perusahaan. Adapun beberapa fungsi lainnya dari laporan keuangan ini diantaranya adalah 1. Sebagai media review. Hal tersebut dapat menjadi ulasan tentang keadaan perusahaan secara menyeluruh, terutama keadaan keuangan, berupa aset, utang, biaya operasional, dan yang lainnya. Yang kedua, sebagai pedoman membuat keputusan. Salah satu fungsi paling penting dalam pembuatan laporan tentang keadaan keuangan perusahaan yaitu sebagai media pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting untuk perusahaan. Yang ketiga, membantu menciptakan strategi baru. Financial statement juga bisa digunakan dalam membuat strategi baru oleh perusahaan dalam usaha menaikkan performa usahanya. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan yang membuat financial statement akan menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sebuah sistem perlengkapan data yang terpercaya, akurat, serta tidak sembarangan dalam pengambilan keputusan. Jenis-jenis laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara umum antara lain neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan tentang laporan neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan kedudukan aktiva, kewajiban atau hutang, serta modal dalam periode waktu tertentu. Adapun komponen di dalam neraca diantaranya yaitu harta atau aktiva. Harta atau aktiva adalah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memiliki peran dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, ada macam-macam aktiva. Secara umum, aktiva dapat terbagi menjadi dua jenis. 1. Aktiva tetap berwujud. Segala barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dengan tujuan operasional, serta digunakan secara aktif dan mempunyai manfaat jangka panjang. Aktiva tetap berwujud ada yang memiliki masa pendek, artinya barang tersebut mengalami depresiasi selama masa kegunaannya, serta dicatat dalam neraca sebesar nilai bukunya. Caranya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Yang termasuk jenis aktiva tetap adalah bangunan, mesin, alat-alat pabrik, alat-alat transportasi, alat-alat kantor, mebel, dan aktiva dari sumber alam. Yang kedua, aktiva tetap tak berwujud. Yang termasuk jenis aktiva tetap tak berwujud adalah hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang. Kewajiban atau utang. Menurut APB atau Accounting Principle Board, utang adalah kewajiban ekonomis dari perusahaan yang telah diakui serta nilainya sesuai prinsip akuntansi.
Contohnya yaitu saldo kredit yang ditunda. Kewajiban itu dapat berwujud harta ataupun jasa tergantung dari perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak lain. Berdasarkan dengan jangka waktunya, utang bisa dibagi menjadi dua macam, yakni utang jangka pendek serta utang jangka panjang. Utang jangka panjang menurut pendapat Dai Harnanto adalah segala kewajiban yang pelunasannya melebihi batas jangka waktu 1 tahun. Sedangkan hutang jangka pendek berarti hutang yang pelunasannya tidak lebih dari 1 tahun. Contoh hutang jangka panjang yaitu obligasi dan hutang bank. Dan contoh hutang jangka pendek adalah hutang dagang atau hutang wesel. Pemilik modal. Modal adalah sisa hak dari aktiva sebuah perusahaan sesudah dikurangi hutangnya. Nilai modal sendiri berbeda dalam tiap perusahaan sebab tergantung dengan jenis perusahaan itu sendiri. Apabila jenis perusahaannya perseorangan, maka nilai modalnya adalah modal pemiliknya sendiri. Serta apabila bentuknya perseroan, maka nilai modalnya terdiri atas modal setor dan juga modal pendapatan. Nah, itu tadi sedikit pemaparan tentang laporan keuangan. Jadi, intinya, untuk orang-orang yang ingin memiliki sebuah bisnis atau usaha yang besar, hendaknya bisa memahami laporan keuangan supaya Anda bisa mengevaluasi bisnis Anda. Dan tentunya Anda akan bisa mengambil keputusan yang tepat, supaya bisnis Anda bisa berkembang dengan baik. Maka dari itu, ayo kita semangat untuk terus belajar menggapai cita-cita. Dan untuk kalian yang ingin menjadi pembisnis yang hebat, salah satu caranya adalah harus mengerti laporan keuangan yang baik. Jadi, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.